Lu sering banget desain gereja ya. Jadi ini ada bayaran apa kagak? Enggak. Apa yang lu dapat dari kerja pro bono begini? Salah satu alasan kenapa dulu gue keluar dari kantor gue yang lama tuh karena gue dulu di sana tuh ngerjainnya mall, hotel, all yang istilahnya privilege bisa rasakan gitu. Dan gue berpikir, kok talenta atau ilmu gue ini hanya diberikan pada yang privilege aja gitu. CSW, Cakra Selaras Wahana ya. Itu Betul. kan transit oriented development yang ada di Blok M ya. Betul. Lu kok bisa ikut sayembara itu dan sampai menang? It wasn't easy. Wasn't easy karena prosesnya cepat, permintaannya cukup banyak, dan juga lawannya nggak mudah. Dan waktu itu kita bisa dibilang mungkin the underdog gitu ya. What do you think makes you win? Simplicity. In terms of apanya nih? Lu pernah kerja di perusahaan kontraktor? Betul. Lu ngapain di perusahaan kontraktor? Bermulanya gue apply ke kantor arsitek dan tidak ada yang menjawab. Karena gue dari Amerika, gue pulang nyari, itu caranya unik. Gue lihat buku arsitektur Indonesia gitu, terus gue lihat yang semua yang karya-karyanya oke, gue apply semua tuh. Gak ada yang manggil gue sama sekali. Concernnya itu takutnya gue kemahalan. Semua orang begitu sih. Kalau ngeliat CV lulusan luar, mau gaji berapa ya? Pasti udah begitu kan? Exactly. Vin, welcome to Radio Podcast. Akhirnya kita bisa ngobrol. Sip. Kita langsung aja. Lu kasih short intro dong. Who is Marvin Dalimarta from Studio Lawang nih? Ini yang paling sulit nih, gue untuk ngasih intro. Oke, nama gue kali ya. Ngomong gue lah. Nama gue Patricius Marvin Dalimarta. Karena sekarang sudah bersertifikasi, jadi harus menyebut namanya sebagai arsitek Marvin. Asik. Arsitek Patricius Marvin Dalimarta, IAI. Gue praktisi arsitektur dan punya studio namanya Studio Lawang. Studio kami tidak terlalu besar, hanya sekitar 5 orang. Dan kami mengerjakan itu mulai dari residential, interior, public buildings, ada commercial juga. Oke. Lu tuh seorangan atau ada partner? Lu seorangan ya? Yeah. Oke, lu sendiri. Terus gua kan kemarin liatin website sama CV lu kan. Lu tuh lulusan Amrik ya? Betul. Wes, artinya English fasih dong. Little bit I can lah. Lu waktu di US itu majornya apa sih? Arsitektur. Architecture memang. Architecture, yes. Master atau? Enggak, itu dulu di sana itu S1, Bachelor of Architecture namanya. Jadi programnya itu 5 tahun. Jadi kalau di Amerika tuh ada program 4 tahun dan ada program 5 tahun. Kalau 4 tahun itu lu basically tidak bisa berlicense lah di sana. Jadi itu bukan professional degree. Dan kalau misalnya lu mau punya license, dan dulu gue mikirnya kayaknya gue bakal mau license nih di Amerika. Jadi gue ngambil yang professional degree 5 tahun gitu. Walaupun ya ini mungkin cerita yang gak banyak orang tahu juga. Gue tuh ngejalaninnya 6 tahun. Bukan karena gue males-malesan ya di kuliah gitu. Cuman karena gue masuk itu bukan sebagai arsitek tadinya. Bukan dengan major architecture. Jadi gue berangkat itu berangkat dari Indonesia itu major gue geologi gitu. Geologi tuh ngeliatin batu gitu ya? Betul, karena dulu tuh ya memang dari kecil gue punya story yang very common with all architects gitu, with many architects. Suka gambar, suka Lego gitu. Jadi orang tua ngarahin, wah kayaknya kamu harus jadi arsitek. Jadi gue berusaha untuk menyukai arsitektur dulu gitu, berusaha menyukai arsitektur, gambar rumah, lihat majalah-majalah rumah gitu. Tapi terus waktu SMA gue masuk satu ekskul pencinta alam di SMA dulu, terus mulai mikir apa ya yang gue bisa kerja naik gunung dibayar gitu. Jadi gue mikir ya udah gue jadi geologis aja. Kebetulan ada paman gue, om gue di Anggrek itu yang punya major juga geologis gitu. Terus gue nanya-nanya sama dia, terus gue oke lah, gue berangkat dengan major geologis gitu. Little did I know kalau geologis itu harus punya background chemistry yang baik gitu. Dan sedangkan gue di SMA tuh lumayan PR lah chemistry gue gitu, kayak kimia ya. Terus ketemu sama Enov ya?
Bu Wiwi. Bu Wiwi ya. Oh, anak saya pasti tahu berarti langsung yang nonton ya. Iya, terus akhirnya pas sampai sana, wah gue masih struggling juga. On the other hand, gue punya matematika di sana dulu Excel tuh, jadi kalkulus gue semua A gitu kan. Terus tapi kimia gue masih ya borderline lah, pokoknya bisa pass gitu. Terus akhirnya gue nemuin salah satu dosen gue di sana. Gue bilang, gue tertarik nih untuk masuk dosen geologi, by the way. Terus gue nanya, gue tertarik nih untuk masuk jadi geologist. Apa sih yang kimia tuh penting nggak? Gitu. Oh iya dong, itu kayak it has to be at the back of your mind gitu. Itu kayak basicnya. Terus gue at that moment gue langsung okay, forget it gitu. This is not my way gitu. Terus akhirnya gue mulai mengeksplor kembali arsitektur. Dan Oke. di kelas kalkulus gue waktu itu ada salah satu teman baik gue gitu. Dia arsitek, maksudnya major architecture. Terus gue udah tanya lah sama dia gitu, menurut lu kalau gue masuk arsitektur, oh you'll do fine katanya gitu. Ya udah, karena based on that, terus gue ngobrol juga sama 2 dosen arsitek di sana waktu itu, dosen arsitektur. Terus mereka bilang, oh ya ini kita akan belajar ini, kalau lu memang tertarik ini, lu memang cocok di sini segala macam. Dan akhirnya gue nyoba semester pertama gue A, langsung gue kayak okay, that's it, I know where I'm going gitu. Nah gara-gara itu jadi kira-kira 1 tahun pertama gue tuh banyak yang kebuang kelas-kelasnya gitu. Jadi makanya gue menjadi 6 tahun lulus walaupun programnya 5 tahun. Kalau geologis itu kirain siap jadi tukang ya, ngurusin batu kan. Enggak, lain. Lain ya. Gue juga 6 tahun kuliah, cuman bedanya gue main. Oh iya. Sama-sama 6 tahun. Menurut lu lulusan US, lu kan di US kan? Iya. Sama lu sekarang punya tim atau lu bergaul sama teman-teman arsitek yang lulusan lokal, apakah ada cara berpikir yang berbeda pendekatannya? Kan soalnya pasti cara ngajarinnya beda kan ya? Cara ngajarinnya mungkin semakin lama sih semakin mirip ya. Maksudnya secara teknikal, secara history juga. Cuman memang kita kalau di Indonesia itu kan punya konteks yang lebih kaya ya, kalau menurut gue sih paling nggak ya. Kita punya vernacular architecture yang lebih kaya. Terus kita juga punya latar belakang sosial budaya yang lebih kaya juga. Nah menurut gue kalau dari segi pemikiran teman-teman yang ada di kantor itu untuk pemikiran latar belakang sosial budayanya, latar belakang mengenai kondisi konteks lokalnya itu lebih kuat dari gue gitu, karena mereka menjalani semasa kuliah gitu kan. Kalau gue semasa kuliah itu pure looking at architecture as a technical and conceptual disiplin gitu. Jadi kita tuh rigorous sekali tentang technical gitu. Jadi makanya mungkin kalau perbedaan antara yang tim gue dan gue punya background gitu ya, lebih ke technical backgroundnya sih. Jadi kalau gue tuh memang very tedious dan juga rigorous on technical aspect of architecture while still considering all the conceptual dan juga konteks. Nah kalau mereka lebih kuat di konteks dan konseptualnya, tapi mungkin less rigorous on the technical part. That's why I came in to support that. Oke, jadi memang pendekatannya berbeda nih ya, lawan mana ya? Ya. Lu waktu pulang, gue cek lu pernah kerja di perusahaan kontraktor. Betul. Lu ngapain di perusahaan kontraktor? Itu ceritanya agak panjang. Jadi memang selama gua kuliah tuh kalau summer holiday ya di Amerika itu kan cukup panjang tuh, hampir 2 bulan lah. Dan itu gue selalu coba pulang itu gue selalu cobanya untuk cari magang. Nah ada beberapa kantor yang gue pernah magang, salah satunya di Total. Jadi gue udah punya history bekerja di sana walaupun sebagai pemagang. Nah tapi waktu gue pulang ke Indonesia, waktu itu gue pulang ke Indonesia ada masalah visa lah. Jadi pada saat gue selesai kuliah itu, visa untuk pekerja di Amerika tuh dikurangi banyak oleh administrasi waktu saat itu gitu. Jadi akhirnya menyebabkan gue harus pulang dulu. Waktu itu rencananya gue pulang sebentar, gue balik lagi ke Amerika untuk meneruskan either sekolah atau bekerja. Tapi ya sejarah berkata berbeda, gue menetap di Indonesia. Nah waktu gue pulang itu gue udah punya pengalaman. Jadi gue udah pernah kerja di sana, pemagang tuh 1 tahun dan pekerja full time 1 tahun. Jadi udah lumayan lah pengalaman gue di sana. Dan waktu gue coba apply itu no call at all gitu. Dan itu waktu itu gue juga bener, karena gue dari Amerika, gue gak pernah punya temen arsitek di Indonesia. Gue pulang nyari, itu caranya unik. Gue buka buku, gue ingat banget di Periplus.
gue lihat buku arsitektur Indonesia gitu, terus gue lihat yang semua yang karya-karyanya oke, gue apply semua tuh. Gue lihat halaman belakangnya, alamatnya di mana, namanya siapa, gue apply, nggak ada yang manggil gue sama sekali. Saya kira gue pikir, ya udah deh, kayaknya memang apa ya gue coba balik aja gitu ke kontraktor. In a way, it was a good move karena gue jadinya tahu technical aspeknya gitu, technical aspek dari building di apa namanya di Indonesia gitu. Karena apa ya, mungkin secara proses itu sedikit berbeda gitu ya dengan apa yang gue pernah alamin di Amerika dulu gitu. Jadi di situ gue cukup belajar banyak, tapi bermulanya ya itu dari gue apply ke kantor arsitek dan tidak ada yang menjawab gitu. Dan bahkan waktu itu gue juga pernah ngobrol sama salah satu arsitek, ya concernnya itu takutnya gue kemahalan secara salary mintanya. Semua Padahal orang begitu sih. iya, Pasti kalau ngeliat CV lulusan luar, ini mau gaji berapa ya? Pasti udah begitu kan? exactly. Jadi waktu itu gue cuma mikir, sebenarnya sih gue nggak minta gimana-gimana banget gitu, karena gue datang itu buat belajar gitu, buat cari pengalaman. Tapi ya, gue kan juga nggak bisa memaksa mereka, enggak kok gue nggak minta gini. Tapi ya nggak ada yang manggil dan gue coba, ya udah akhirnya gue coba ke kontraktor dulu gitu. Oke. Terus di kontraktor digajinya gaji Amerika nggak? Enggak, tapi that's the funny thing sih, karena setelah gue kontraktor 2 tahun itu gue pindah ke konsultan. Yang akhirnya gue bisa pindah ke konsultan gitu ya, karena gue memang aim-nya adalah untuk jadi konsultan. Dan waktu pindah itu gue tuh ke pay cut gitu. Jadi dari gaji gue di kontraktor, gue pindah ke konsultan itu gue turun salary. Mana ada sih orang yang mau kerja berkarir gajinya turun gitu kan. Ya gue willing to do that karena gue ngelihat ya I have to do this gitu. Karena gue memang aim-nya bukan menjadi kontraktor, gue aim-nya menjadi konsultan. So I have to know how konsultan itu run di Indonesia. Oke. Artinya duit simpanan lu banyak, Vin. Asik. Ya soalnya kan kerja turun gaji. Mungkin ya gue bisa relate, kemarin gue ketemu sama anak kampus ya. Anak kampus nanya di sini. Yeah. Maksudnya bagaimana lu tahu kalau itu passion lu dalam mengerjakan sesuatu? Mereka tanya. Gue bilang, if you're willing to do it for free, that means that's your passion. Iya kan? Artinya kalau lu berani turun gaji, artinya kan emang itu yang lu kejar. Duit bukan masalah lu, bukan masalah utama lah. Gitu ya. Gue cukup privilege lah, waktu itu gue masih cukup disupport juga sama keluarga gue gitu ya. Dan gue waktu mau pindah itu juga gue ngobrol gitu sama mereka, nih gue mau pindah tapi gaji gue turun. Ya udahlah, kalau memang kamu perlu belajar gitu kan, ya udah gue pindah. Ya tapi menarik tuh soal passion. Ada sedikit cerita lucu lah ya. Waktu itu gue tadi kan gue bilang tuh, waktu kecil gue apa namanya diarahkan untuk jadi arsitek. Terus seolah-olah waktu di kampus itu gue gagal jadi geologis, terus kemudian gue masuk arsitektur, kayak ya udahlah gue balik aja ke cita-cita masa kecil gitu kan. Tapi ternyata waktu gue kuliah itu tuh gue bisa segitu tersentuhnya sama arsitektur, sampai waktu itu gue ingat banget satu momen gue turun ke library gue di kampus, terus gue lihat satu majalah arsitektur, Architectural Record, boleh itu buat dengar gitu ya. Terus gue lagi buka-buka gitu, terus tiba-tiba gue lihat ada satu karya yang gue, it's not even by a famous architect gitu, cuman gue ngeliat space-nya tuh kayak di foto aja kayak, wah keren banget ya gitu. Terus sampai gue ingat gue agak berkaca-kaca waktu lihat foto itu, dan di situ gue mulai berpikir, well maybe this is passion gitu, maybe this is apa yang bisa menyentuh hati dan jiwa gue gitu. Jadi passion. Makanya lu balik ke konsultan architecture ya. Yes. Gue mau nanya mengenai CSW. Ya, Cakra Selaras Wahana ya. Betul. Itu kan transit oriented development yang ada di Blok M ya. Betul. Waktu itu kan lu menang Sayembara di situ. Nah, gue mau tanya bagaimana prosesnya lu kok bisa ikut Sayembara itu dan sampai menang. Ceritain dong. Oke, proses menang Sayembara ya. Jadi ikut itu mereka tuh punya dua penyaringan administrasi dan penyaringan secara desain. Waktu itu administrasi kami bekerja sama atau joint operation sama satu perusahaan gitu, namanya PT Rekatama Konstruksindo. Itu jadi konsultan struktur yang tapi memang secara kualifikasi mereka juga bisa arsitektur gitu. Jadi gue bekerja sama mereka masuk dengan bendera itu, dan kita lolos secara administratif. Nah kemudian lulus, emang secara administratifnya apa? Nggak boleh konsultan biasa apa? Ada kelasnya, harus menengah minimal gitu.
Menengah itu artinya apa? Jumlah kapasitas apa? Jumlah orang? Ukuran Omset kayaknya sih. Oh, Lihat dari omset. Iya. Perusahaan yang harus sudah punya omset tertentu. Modal awal, sorry. Modal awal. Jadi harus dari situ. Terus juga apa namanya ya, ada syarat-syarat tentang SBU dan seterusnya lah waktu itu ya, Iya, oke. administratif sekali. Ya, oke. Jadi dipastikan memang ini satu konsultan yang bisa menyelesaikan pekerjaan ini gitu. Oke, lo kerjasama Ya. supaya memenuhi syarat itu. Jadi Oke. pokoknya waktu itu, dan itu gue inget banget, ya mungkin ini bisa dibilang jalan lah ya, jalan. Ya karena gue sempat ngobrol sama direkturnya, terus jujur gue agak kelupaan untuk submit. Kurang 2 hari apa kurang 3 hari, tiba-tiba gue kayak, tinggal 2 hari nih gue belum submit gitu. Gue buru-buru telepon, dan gue lagi di kampus karena gue ngajar kan di UPH. Waktu itu gue telepon ini, Pak ini kurang 3 hari jadi mau submit, kayak ya udah boleh coba aja gitu. Submit, tiba-tiba lolos gitu. Terus kayak ya udahlah, berarti memang jalannya kita harus ikut. Nah begitu kita lolos, apa namanya, gue tuh punya satu semangat baru gitu, kayak wah gila ini apa namanya, kita dikasih kesempatan nih bisa ngerjain ini gitu. Dan itu salah satu member di kantor waktu itu tuh apa namanya, pengguna Transjakarta sekali. Jadi gue bilang waktu itu sama dia, gue ngobrol lah panjang, gue bilang ini kesempatan kita untuk do something gitu, untuk berkarya pada sesuatu yang memang kita gunakan setiap hari gitu, dan juga akan menyentuh banyak apa namanya, insan di Jakarta gitu ya. Jadi this is our chance to make an impact gitu. Dan ya puji Tuhan ya kita masuk ke berapa waktu itu, 5 besar atau 6 besar dan dipilih menjadi pemenang gitu. Dan it wasn't easy karena prosesnya cepat, terus juga permintaannya cukup banyak untuk kita bisa presentasi, dan juga lawannya nggak mudah gitu. Lawannya tuh lumayan ada nama-nama besar lah di situ, dan waktu itu kita bisa dibilang mungkin the underdog gitu ya. Jadi apa namanya, yang paling nggak dikenal, paling nggak punya nama gitu, dan mungkin belum pernah banyak karyanya yang diketahui oleh orang gitu. Iya. What do you think makes you win? Simplicity. Simplicity. Iya, In terms of apanya nih? Portfolio kamu udah bagus, tapi kok lebih dikenal teman kamu yang portfolionya biasa aja karena dia lebih sering muncul di media. Mungkin bukan karya kamu yang kurang, tapi cerita di balik layarnya yang belum disampaikan. Saya Mario Yubowo, Architectural Branding Specialist, dan kita bisa bantu kamu untuk membuat marketing blueprint untuk bisa jadi lebih diingat oleh klien-klien kamu. Dan kita juga bisa realisasiin melalui fotografi, videografi, podcast, dan juga social media management. Bisa DM saya di Instagram @mariowibowo_, dan kita bisa mulai dari situ. Simplicity in terms of design, I think. Karena kalau menurut, ini bukan kata-kata gue ya, tapi maksudnya ini I try to rephrase dari judges gitu yang gue ajak ngobrol setelah setelah kami dinyatakan pemenang gitu. Jadi dia bilang ya, desain kalian itu salah satu yang paling sederhana gitu, tapi menjawab semua permintaan atau semua kebutuhan. Jadi dari situ kami melihat kalau ternyata kalau sayembara untuk proyek yang akan dibangun itu tuh penting sekali. Karena pada akhirnya when you have something to yang satu yang secara konsep bagus banget tapi terlalu heboh atau terlalu kompleks gitu, it's very hard to make it happen gitu. Apalagi dengan budget yang sudah terbatas gitu kan ya. Karena ini kan berhubungan dengan anggaran gitu. Ya, itulah. So simplicity what makes us win. Waktu lu ngedesain, apakah budget membangunnya sudah dikasih tahu? Budgetnya sekian nih, jadi lu mesti desain Ada perkiraannya, betul. Ada perkiraannya. Oke. Gitu. Apakah benar-benar lu perkirakan? Ini kayaknya budget segini, desainnya begini deh gitu. Kira-kira lah ballpark. Karena nggak mungkin pada saat kita sayembara itu kita bisa membuat rancangan anggaran biaya yang detail, karena kita juga perencanaan itu belum detail kan gitu. Jadi ya semua juga masih within ballpark aja. Dan kita memang merasa waktu itu can be done within that range of budget gitu. Dan kita memang berusaha juga untuk how to make it light, how to make it fast, how to make it easy to build gitu. Itu udah di pemikiran lu ya? Udah, walaupun secara teknis detailnya belum, tapi paling tidak kita tahu kalau ini tuh harus seperti apa untuk mencapai itu. Oke. Jadi kalau
hal yang paling penting menurut lu supaya bisa menang sayembara? Pahami Thor dengan baik. Pahami KAK dengan baik gitu. Karena kita pernah juga ikut salah satu sayembara ya, dan deket. Jadi waktu itu ada sayembara CSW, kita menang 2019. 2020 atau 2021 ada sayembara Peruri. Kami masuk 5 besar lagi. Dan waktu itu kami tidak terlalu memahami Thor menurut juri ya. Dan akhirnya ada salah satu juri juga yang bilang kalau kalian ini baca Thor dengan baik gitu. Ini dimintanya A gitu, dan beberapa itu tidak menjawab A gitu. Jadi at least for me I think kami tidak menjawab A dengan sempurna gitu ya. Jadi akhirnya yang paling utama adalah pahami Thor dengan baik. Pahami Thor dengan baik dalam arti kata gini, pahami Thor dengan baik supaya bisa menjawab dengan baik atau bisa memberikan challenge pada Thor itu juga dengan baik. Karena you know the rules gitu. You know the rules, you know how to bend it, or you know how to, make it better. Gitu. Dan itu yang kita selalu coba untuk di setiap sayembara. Tapi keep in mind when it is sayembara proyek, you have to keep it simple. Karena pada saat kamu menang sayembara, most of the time, kamu nggak punya waktu yang cukup banyak untuk memikirkan bagaimana ini bisa menjadi kenyataan. Gitu. Pada saat you don't have enough time untuk memikirkan sesuatu yang terlalu kompleks menjadi kenyataan, akhirnya nanti hasilnya jadi mediocre. Jadi mendingan kita punya sesuatu yang simple dan kita punya cukup waktu yang walaupun singkat untuk how to make it that simple thing better gitu. Best if not possible. Lu bisa kasih contoh yang pas di CSW ada yang lu bend the rules atau apa? Bend the rules ya? Iya. Dari Thor-nya gitu ada yang dimintanya apa, terus lu challenge gitu kan, kenapa nggak gini aja, sama aja kok. Oke. Mungkin nggak, kami itu selalu berusaha memberikan, mungkin bukan band sampai gimana ya, tapi lebih ke kami mencoba untuk memberikan sesuatu yang lebih. Jadi kita cuma diminta, sebetulnya simple sekali, diminta kita membuat satu bangunan yang nyambungin dari MRT ke Transjakarta. Karena waktu itu Transjakarta Koridor 13 itu aksesnya itu cuma menggunakan tangga yang tinggi banget, yang tingginya itu hampir setara dengan bangunan 4 lantai. Jadi bayangin lu mau naik Koridor 13, lu dari jalan harus naik ke bangunan 3-4 lantai cuman menggunakan tangga gitu. Jadi kita mau diminta untuk membuat satu bangunan yang punya fungsi untuk mentransfer orang dari MRT menuju Koridor 13, dan kemudian bangunan itu juga bisa punya fungsi-fungsi lain ya gitu, fungsi pendukung lah ya, commercial dan untuk tambahan income bagi Transjakarta, non-fare box income. Dan kemudian waktu itu ya, tapi waktu di Thor itu juga, bukan Thor, tapi di Unwasing disambutkan, bagaimana kalau misalnya kita bisa sambungin ke selatan, bisa sambungin ke sini, sambungin. Nah, akhirnya ya udah itu agak berkembang tuh. Tapi kita kembangkan lagi. Bagaimana bukan cuma yang di atas, tapi kita juga mikirin yang di bawah. Bagaimana kalau pedestriannya juga kita buat lebih nyaman. Bagaimana kalau pedestriannya juga orang tuh bisa berpindah dari satu titik ke titik lain itu dengan tidak terintimidasi. Karena kalau nggak tahu lu inget atau enggak, di daerah situ dulu tuh jalanan itu dari satu lampu merah, dari satu sisi ke sisi lain tuh panjang banget. Jadi dan waktu pertama kali gue survei ke sana, mau nyebrang dari titik di depan Kejaksaan ke titik di depan Peruri itu kayak setiap kali lampu pejalan kakinya hijau, gue nggak yakin gue bisa nyampe di ujung. Jadi waktu itu salah satu usulan kita adalah memperkecil simpangan itu, make it more humane gitu. Dan itu I guess that's one of the point dan yang memang juga menjadi keunggulan dari usulan kami. Walaupun it's a simple thing, but it's a very humane and itu menjawab kebutuhan juga di lapangan. Itu lu kan sayembara menang tahun 2019 ya? 2019 dan lu foto 2021 kalau nggak salah. Gue foto 2021 ya. 2 tahun jadi. Terus lu dapat penghargaan YAI juga ya? Itu tahun berapa tuh? 2024 dapat penghargaan YAI juga. Dan ini kan proyek pemerintahan artinya kan? Betul. Bagaimana pengalaman lu bekerja dengan pemerintah? Nah, ini nih. Spill. Aduh. Well, first of all, banyak yang bilang satu harus kuat mental. In terms of apa nih, kuat mentalnya gimana? Ini gue bicara dari pengalaman ya, gue nggak bisa mengeneralisir. Cuman dari beberapa kali pengalaman kami mengerjakan proyek yang berhubungan dengan plat merah gitu ya. Kalau ini kan sebetulnya BUMD, jadi nggak full
pemerintah lah. Ini masih masih ada rasa swastanya juga karena kan badan usaha milik daerah gitu. Yang pasti satu, nggak ada DP. Waduh. Tapi sayembara menang kan dapat duit. Dapat duit, tapi kan itu untuk mengcover pengeluaran kita pada saat mengerjakan sayembara. Karena kita bikin rendering terus segala macam gitu ya. Terus juga bayar tim yang istilahnya pada saat kita mengerjakan sayembara. This is why kayak kantor gue yang lama dulu juga mereka tuh tidak pernah mau ngerjain sayembara. Karena apa? Buat mereka kayak buat apa kita bikin mereka proposal tapi gratis gitu kan. Terus mereka dapat banyak ide gratis. Bener dong? Ya bener juga. Iya, artinya pada saat lu mengerjakan sayembara, kalau lu nggak menang ya lu mengerjakan sesuatu secara gratis, ya lu dapat portfolio lah, lu dapat pengalaman, lu dapat exercise, tapi what you did nggak menjadi sesuatu yang real at that time gitu kan. Bisa dicomot lagi buat ke pemenang punya gitu. Tambahin dikit deh jadi yang sono. Bisa kan? Iya, itu mereka bisa punya hak itu. Maksudnya kayak ya mungkin bisa pakai ide ini di sini gitu ya. Itu bisa aja. Boleh aja. Walaupun lu tetap bisa bilang kalau diambil secara utuh sih nggak mungkin, nggak boleh. Ya, boleh. Tapi kan inspirasi kan kita nggak pernah tahu ya. Kalau saya pernah lihat dari pemenang ini mereka lakukan ini kan, why not gitu ya. Anyways, jadi waktu itu satu itu, terus kedua jam meeting itu atau waktu meeting itu juga seringkali cukup terkaget-kaget gitu, bisa kayak besok meeting ya atau besok dipanggil kemana gitu, harus ketemu sama siapa dan waktu itu yang paling kami alami sulit sekali itu adalah data. Gitu. Data apa? Lu mau bangun sesuatu di atas jalan, tapi data mengenai paling simpel aja bentuk jalanannya itu sendiri aja kita udah dapat beberapa data yang berbeda-beda. Jadi kita harus verify lagi datanya. Kalau lu kayak misalnya lu ke proyek swasta gitu ya, lu datang bilang, Pak kami butuh data pengukuran, kasih langsung data pengukuran gitu. Jadi kita tinggal mendesain dengan data yang kita terima. Nah kalau ini enggak, kita harus mencari data itu sendiri. Itu baru bentuk jalanannya. Kita belum tahu di bawah jalanan itu ada apa. Sedangkan itu kan ada banyak pipa gas, belum lagi kita di salah satu sudutnya itu ada PLN yang artinya ada kabel power gede banget di bawah itu. Lu salah tancap pondasi bubar itu. Kelar itu. Jadi waktu itu kita juga harus melakukan multiple surveys gitu. Kita minta data survei dari MRT, minta data dari Transjakarta, plus kita lakukan survei data juga gitu. Jadi benar-benar survei di bawah tanah itu ada apa. Pada saat udah dapat survei ini, udah dapat pemetaan itu pakai sonar ya. Artinya kita kayak kira-kira di bawah ini ada pipa, kira-kira di bawah ini ada garis kabel dan seterusnya. Tapi begitu digali mau bikin tetap aja kok ada ini ya, di gambar gak ada gitu. Tetap harus geser lagi, koordinasi lagi gitu. Jadi ya challenge-nya itu sih paling besar kalau buat gue ya, data sama ya lu dibayar itu by performance. Artinya lu bekerja sampai berapa persen lu dibayar baru gitu. Jadi lu tidak bisa datang dengan mulai proyek itu belum mengharapkan ada modal dari mereka, itu nggak ada. Oke. Jadi harus punya tim yang ya kita mau kerja tapi kita gak dibayar dulu di awal gitu. Nanti setelah kita berproses, setelah kita berprogres, setelah kita submit sesuatu, baru kita akan mendapatkan bayaran gitu. Dan itu juga perlu kegigihan dalam melakukan penagihan. Artinya bener pelor lu banyak, Vin. Super privilege. Amin. Tadi data-data itu kalau emang tuh benar-benar tugas konsultan yang mintain ya, itu arti ranah kontraktor apa gimana? Enggak. Ya kan kita kalau mendesain itu memang perlu kondisi existing. Oh iya juga sih ya. Iya, karena kan kalau enggak kita mau mendesain apa gitu kan. Nggak bisa blank on blank paper juga, kita harus tahu kondisi real. Nah, bisa aja kalau misalnya ini kan juga part of negotiations. Jadi pada saat kita mengajukan penawaran jasa bisa termasuk survei, bisa termasuk kita, bisa juga tidak gitu. Tapi pada saat lu mau survei yang benar-benar proper itu juga itu juga nggak murah juga gitu. Jadi ya harus pintar mencari vendor, harus pintar mencari, maksudnya surveyor gitu kan, itu juga banyak lah vendornya, cuman harus cari yang pas yang memang bisa mengerjakan dengan waktu singkat dengan budget yang terbatas gitu. Wow, tanpa dibayar dulu lagi. Iya. Ya gitu lah, jadi kayak lu yang nombok dulu ya gitu. Ya, artinya si vendor juga tidak dibayar dulu dong. Oh enggak, kalau mereka mau nggak mau. Jadi kita within consultant ya kayak
oke Vin, nanti lu ini nanti untuk yang sini lu yang bayar dulu ya, untuk sini lu bayar dulu ya gitu. Itu yang bayar dari pemerintah langsung dong? No. Ya maksudnya dari kita dulu. Nanti pada saat sudah kita ada progres, kita bisa dibayar, ya baru itu nanti itu digantikan. Oh, artinya lu nombokin? Nah iya. Wow. Loh, kalau kita melakukan penawaran pada saat mengajukan proposal biaya gitu ya, untuk pada pekerjaan pemerintah itu biasa kita ada jaminan penawaran. Jadi ada jaminan kalau lu bisa bekerja walaupun kita nggak kasih lu modal, kira-kira gitulah. Oh, oke. Jadi dia make sure lu bisa nombokin semua dulu. Make sure lu bisa nombokin yang di awal. Yang di awal. Nggak semua lagi. Tapi proposalnya sudah disetujui dulu ya sama mereka. Iya dong. Disetujui. Nggak berani engage ke vendor kan. Dia setuju, proposalnya harganya segini, ya udah pokoknya perlu jalan lu tombokin dulu pokoknya gitu. Iya. Nanti dibayarnya semua sekaligus ditermin setelah lu mencapai progres tertentu. Yes. Gitu. Oke, itu baru mulai aja kayaknya udah susah banget ya. Iya, itu belum mendesainnya ya. Itu belum mendesain lah, baru minta data tuh. Iya. Gitu. Tapi kalau ya lu menang sayembara nih, possible nggak lu punya desain yang menang itu dikasih ke orang lain buat yang terusin? Oh, possible. Itu tergantung dari KAK-nya. Tergantung kan. KAK tuh apa ya? KAK tuh kerangka acuan kerja, atau kalau bahasa Inggrisnya term of request, TOR gitu ya. Dari tadi gue bilang TOR, KAK itu. Jadi itu biasa aja pada saat kita ikut sayembara atau ikut proyek tender gitu ya, selalu ada KAK-nya. Jadi kita dikasih tahu nih latar belakangnya apa, tujuannya dari proyek ini apa, nanti siapa yang menjuri, terus output yang diharapkan apa gitu. Dan nanti juga ada salah satu klausul kalau kayak CSW itu memang pemenang itu punya kesempatan untuk ditunjuk menjadi konsultan perencana yang akan mengembangkan desain. Tapi ada juga sayembara-sayembara yang memang hanya sayembara ide. Nanti untuk kalau setelah lu menang, lu hanya akan dilibatkan sebagai konsultan untuk ya istilahnya menjaga agar desain ini tetap sesuai dengan desain di sayembara. Itu ada di TOR utama jadinya? Ada di KAK pada saat sayembara ya. Oke, jadi ini bakalan lu di ide doang, apa lu sekaligus ditunjuk? Sekaligus ditunjuk jadi. Oh, kalau yang CSW iya. Itu udah sekaligus. Tapi itu sudah dijelaskan di KAK yang sayembara gitu. Jadi kalau lu menang lu pasti jadi konsultannya gitu maksudnya. Oh, oke. Tapi on the other hand kayak ada yang sayembara Peruri waktu itu setahu gua enggak sih. Jadi kayaknya mereka begitu selesai mereka punya ya istilahnya mereka tadi menggather ideas saja gitu, dan mereka boleh mengembangkan dengan konsultan lain gitu. Dengan start yang udah begitu susah, pernah kepikiran bail gak? Ya pada saat menghadapi pressure yang begitu tinggi, of course lah ya sebagai manusia kadang-kadang mikir gitu kayak, aduh ini worth it gak sih ya gitu. Maksudnya kayak kita capek secara mental, capek secara fisik gitu, terus ya nilainya juga dibilang gede banget ya enggak gitu. Ya adalah sesekali ada gitu, cuman manusiawi sekali kan ya. Tapi gue selalu diingatkan untuk whatever you start you have to finish gitu. Finish what you started gitu. Dan ya memang tujuannya dari awal kan memang untuk berkarya dan make an impact gitu. Karena pada saat lu fail to finish dan you fail to make that impact gitu kan. Jadi sekarang lu bahasa impact-nya? Oh iya dong. Arsitek yang memberikan dampak. Ya gue paling senang tuh kalau dapat laporan dari dari tim Transjakarta. Gue maintain a good relationship with some of them gitu. Terus kayak oh ya Pak ini memang memang ya impactful sekali lah gitu. Jadi memang begitu itu dibuka tuh banyak sekali orang yang merasakan manfaatnya. Ya walaupun dengan segala keterbatasan memang ada kemacetan di dalam haltenya gitu. Tapi even then berarti kan itu dipakai gitu. Bukan kayak sesuatu yang udah dibangun secara mahal gitu ya, menggunakan anggaran dan kemudian nggak dipakai gitu, jadi useless. Nah kalau ini sekarang gue lihat walaupun kondisinya not the best at this point gitu ya, udah agak kotor segala macam, tapi lihat itu selalu ramai dan selalu dipakai itu it's a good feeling. Sekarang lu lagi ngerjain post blog. Yes. 3.0. 3.0 apa? 3.0. Oke. Ini juga menang sayembara ya? Menang sayembara juga. Sekarang progresnya gimana? Ongoing apa? Kami baru selesai tim ahli pemugaran. Jadi tim itu kan karena bangunan heritage ya. Jadi kita harus
go through this sidang memastikan kalau apa yang kami lakukan itu sesuai dengan kaidah pemugaran gitu, kaidah bangunan heritage lah. Kami baru selesai itu in the process of mempersiapkan untuk masa konstruksinya gitu. Kalau post blok ini hitungannya project bukan pemerintah kan? Commercial. Jatuhnya commercial apa? Commercial iya, yang meng-engage kami itu swasta, tapi bangunannya milik pemerintah. Oh, jadi si swasta bekerja sama sama pemerintah nih ya. Oke. Lu menang sayembara lagi. Ini apakah lu menggunakan trik yang sama apa gimana? Iya. There was a joke gitu ya waktu itu within us kayak, man ini yang lain tuh keren-keren banget. Yang kita punya tuh rasanya tuh paling gak ngapa-ngapain gitu di sayembara ini gitu, kayak dibandingkan yang lain gitu ya. Yang kami coba tawarkan itu paling minimum, bukan minimum effort ya, tapi kayak paling minimum movement lah di dalam sayembara ini gitu ya. Ganti warna cat gitu, nambahin sekat, terus nambahin ganti layout sedikit. Kalau yang lain tuh benar-benar keren-keren banget, terus benar-benar membuat ruangannya itu memang menjadi jauh lebih stretch the potential of that space like. Cuma memang again, gue tahu kalau ini bangunan sayembara yang akan dilaksanakan dan they have limited budget. Dan benar gitu, pada saat udah even desain kita pun pada saat udah mulai dihitung over budget nih gitu, jadi harus ada yang diefisiensikan. Jadi ya, tapi mungkin efisiensi dari desain kami itu nggak akan sampai terlihat kayak kok ini beda banget ya gitu, nggak, karena ya dari awal kami sudah mengantisipasi itu. Since ini bangunan heritage kan, pendekatan lo waktu sayembara gimana ngedesain ini? Sangat berhati-hati. Jadi kita juga tahu kalau bangunan heritage itu satu biasanya kita harus jaga karakternya. Jadi kita juga harus menambahkan sesuatu yang ada feel modernnya. Jadi orang pada saat masuk tahu nih, oh ini tambahan baru nih sama si arsitek A sama si arsitek B. Tapi bangunan aslinya karakternya itu tetap terjaga. Nah itu yang menjadi guidance kami selama kami mengerjakan itu gitu. Jadi pada saat mengerjakan kita nggak bisa kayak udah ini bongkar aja, ini tambahin sini, kutilin di sini gitu ya, tempel sini, nggak bisa. Kita harus mikirin how the shell can stay berwibawa dan bisa tetap karakternya itu keluar, tapi kita mengangkat dan memberikan dia rasa yang baru. Jadi ID-nya tuh post blok mau dijadiin apa sih sekarang? Iya dia sebetulnya commercial dan event space sih. Jadi kalau ngobrol, dan memang kalau lu lihat dia itu it's a very versatile space sebenarnya. Jadi dia event space, bukan event space yang besar, tapi juga bukan event space. Dia bisa sampai ke event space yang kecil, tapi dia itu ada di market yang event space yang menengah. Dan dia versatile sekali karena bisa dipakai buat konser, bisa dipakai buat yang paling ekstrim yang gue pernah lihat adalah pertandingan tinju. Tinju. Terus pernah juga dipakai buat fashion show, pameran art of course gitu ya. Bahkan wedding, beberapa minggu lalu gue lihat ada yang wedding situ. Jadi it's a very versatile event space menurut gue. In addition, there are commercial spaces kayak produk-produk barang lokal ataupun juga kafe-kafe lokal. Jadi core-nya mereka sebenarnya event space. Event with commercial. With commercialnya ya. Commercialnya kan yang di sewa-sewain itu lah ya, yang kecil-kecil. Ya. F&B nggak sih? F&B kan? Event F&B betul. Jadi parkirannya sekarang di mana? Kan parkirannya susah selalu tuh dulu. Karena itu adalah asetnya pos, kita bisa parkir di area parkir pos gitu. Jadi yang memang nggak kelihatan di luar. Ya? Betul. Jadi di belakangnya Gedung Kesenian Jakarta. Ya memang itu challenge, dan menurut orang susah parkir situ. Menurut gue setiap kali ke situ gue nggak pernah kesulitan parkir sih, walaupun ada event situ. Susah itu kalau berhenti di depan pos bloknya langsung, mau parkir kagak bisa. Mesti ke sono. Betul, karena memang itu gak diizinkan untuk parkir. Dan bahkan nanti kita akan hilangkan parkiran di situ rencananya. Tapi apakah akan di-approve itu nanti, karena itu area parkir yang di depan itu bukan milik dari bangunan Filateli, tapi itu adalah milik dari Pemprov DKI. Ya menurut gua kalau dihilangkan parkiran lebih bagus ya, jadi lebih clean arsitekturnya gitu, nggak mobil ini palang-palang, prepit gitu kan. Awalnya kita mau bikin itu jadi taman, tapi begitu kita tahu itu ternyata bukan punya
post blok gitu. Jadi ya udah bukan punya dari gedung Philately, ya udah berarti kita mengusulkan ada tambahan area hijau, hilangkan parkir, drop off boleh untuk VIP, tapi tetap parkir itu di belakang. Tetap ya harus ada VIP ya. Indonesia men. Harus cepat. Harus ya segitu. Protokol harus kelihatan seremonial. Oke. Studio Lawang itu punya prinsip desain merespons pada tapak dan iklim, Ya. dan lu juga bilang harus energy efficient Ya. supaya memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Kurang Mm-mm. lebih gitu ya. Ya, our big dreams. Your big dreams kan. Our big Nah, dreams. sementara lu punya dream pasti digangguin sama klien lu dong. Klien lu kan pasti datang udah punya Betul. pemikiran sendiri, gue maunya begini-begini, belum tentu dia kepikiran sampai sono. Betul. Boro-boro mikirin lingkungan. Betul. Ya kan, bagaimana caranya lu menghadapi situasi ini dengan lu punya prinsip? Oke, ya ini memang sulit sih selalu ya. Kita selalu berusaha untuk melakukannya itu di awal, untuk selalu kayak misalnya mengajukan desain dengan misal area hijau yang memang maksimal gitu ya. Kemudian juga menggunakan material-material yang memang juga sedapat mungkin lokal dan ramah lingkungan gitu. Tapi along the way pasti ada aja owner yang saya nggak mau gitu, misalnya nggak mau kebanyakan tanaman di dalam rumah gitu, dan itu kita nggak bisa lawan gitu karena pada akhirnya mereka yang memang tinggal di situ kan. Kayak contoh nih, kita ada satu klien rumah sekarang, dia bilang kita tuh udah pernah punya rumah yang asli banget gitu, dan itu capek sekali ngerawatnya. I can understand and I can relate gitu ya, tapi kita mencari cara, paling tidak bagaimana kita bisa minimize penggunaan energi di dalam bangunan ini gitu. Jadi ya consciously openingnya itu jangan di tempat yang memang panas di sore hari gitu ya, atau misalnya nggak punya bukaan sama sekali, nggak bisa cross ventilation sama sekali, itu kita coba hindari yang kayak gitu-gitu. Dan kalau misalnya memang mereka nggak mau punya tanaman, ya paling nggak tetap harus ada area resapan. Gue nggak mau kayak semuanya itu di beton gitu. Gue paling anti banget kayak rumah tinggal tuh egois banget lah gitu, sampai lu mentang-mentang lu yang punya tanah itu terus lu nggak mengizinkan air dari langit untuk diserap di tempat lu sendiri gitu, padahal ya ini kan beban kita bersama gitu. Jadi ya gue selalu akan mencoba untuk negotiate that and educate them juga gitu, kenapa sih kita lakukan ini gitu, kenapa sih ini, dan ada benefitnya loh. Gue bilang misalnya kalau lu punya tanaman di sini lu akan shaded dari matahari, karena misalnya rumah lu nggak ada barat gitu, daripada kita bikin secondary facade yang mahal gitu ya, kita taruh aja tanaman ya, maintenance sesekali panggil tukang tanaman lah gitu ya, panggil tukang taman. Tapi kalau yang dalam rumah dan memang sifatnya high maintenance dan orang-orang udah mau, ya udah kita bisa negotiate where can we put it elsewhere gitu. Dan makanya nyari klien itu juga it's an art within itself gitu, karena nggak semua klien cocok dengan kita, nggak semua arsitek itu juga cocok dengan kliennya gitu. Kayak lu ke dokter lah, kadang-kadang kayak kalau gue ke dokter sama anak gue gitu ya, jadi ke dokter A nggak sembuh-sembuh, begitu ke dokter B cuma baru ketemu doang sembuh, padahal nggak ada apa-apa, padahal obatnya sama gitu ya, cocok-cocokan gitu. Jadi memang misi besar kita adalah membuat arsitektur yang ramah lingkungan dan juga being responsible to the environment gitu. Tapi along the way it's a work in progress, it's a struggle within itself gitu. Jadi kita selalu mencoba memulai mengedukasi dan menyelesaikan sebaik mungkin supaya kita pun tidak menghasilkan karya yang against nature. Jadi prinsip lu yang paling nggak boleh ditawar ke klien apa? Bangunan gak ada bukaan. Emang ada yang mau nggak pakai bukaan? Itu rumah walet bro. Ada. Gue pernah bikin satu rumah, terus dia kayak, pokoknya gue mau bangunan gue itu dari luar solid gitu. Iya sih, tapi kita harus mikirin gimana bangunan ini tetap bisa napas gitu. Jangan sampai lu solid terus lu rely on AC 24/7 gitu. Itu menurut gue sih nggak sehat sih. Dan sekarang kita duduk di ruangan ber-AC. Ups. Enggak. Tapi ada bukaan kok, coba gue tutup. Jadi kalau klien kita gimana? Lo tolak? Ya kita akan coba untuk negotiate sampai kita menemukan titik tengah gitu. Karena menurut gue juga nggak bijak kalau misalnya memang kita udah nolak mentah-mentah ya. Nah, cuman
klien itu juga sekarang kan pinter-pinter ya. Artinya mereka tuh datang ke kita tuh nggak completely blank kok gitu. Mereka biasa udah lihat dari IG, dari apa namanya, dari mungkin website gitu ya. Jadi mereka dari in a way mereka udah tahu what they're getting themselves into gitu. Dan kita juga try to state within our apa namanya portfolio atau kita punya IG tuh what we believe in, supaya mereka juga tahu akan arahnya kemana. Jadi nggak pernah sih kita sampai dapat satu klien yang benar-benar oblivious banget terus kayak against our belief banget tuh belum pernah juga. Karena gue pernah punya teman satu, dia bilang gue paling benci sama matahari. Jadi gue di kamar itu bukan minimal banget, korden blackout sebelum jam 5 sore gue nggak keluar rumah. Se-ekstrim itulah ngomongnya ya. Cuman gue sih nggak tahu nih rumahnya terakhir udah jadi kayak apa. Lo kalau ketemu klien kayak begitu bagaimana? Bilang lah kalau misalnya matahari itu kan sebenarnya hanya akan menyentuh jendela lu itu within certain time aja gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan itu, dan sebenarnya untuk memasukkan cahaya ke dalam ruangan di Indonesia gitu ya, sebenarnya malah lebih baik itu menggunakan cahaya yang indirect sunlight bisa dibilang. Jadi misalnya kita kita kan di selatannya Katulistiwa, ini sedikit teknis ya, selatan Katulistiwa. Jadi sebetulnya most of the time in the year matahari kita tuh datangnya condongnya utara. Walaupun kita waktu di sekolah itu kan diajarin matahari itu tuh timur ke barat gitu ya. Kalau dari timur ke barat, kan timur ke barat. Jadi sebenarnya matahari itu nggak tegak lurus begini. Kalau kita di selatannya, kecuali lu di Katulistiwa ya. Tapi kalau lu di selatan Katulistiwa, mataharinya tuh lebih condong dari utara gitu. Jadi sebetulnya kalau lu punya bukaan ke arah selatan itu aman, relatif aman lah. Ya silau ya, karena kan namanya matahari tetap terang gitu. Tapi panasnya tuh jauh lebih minimum dibandingkan yang lo menghadap ke selatan. Nah, nanti selatan apa? Selatan itu sebisa mungkin either kita taruh tanaman atau tetap ada bukaan tapi kita kasih topi atau kita kasih overhang di atasnya. Jadi being conscious like that, it's a small thing, tapi it makes such a difference within the building gitu. Itu tinggal jago-jagonya arsiteknya aja yang meyakinkan dan mengedukasi. Betul. Dan seberapa auban ini orang. Bahasanya auban lagi anjir. Di portfolio lu kan gue juga sering lihat lu sering banget desain gereja ya. Dan gerejanya itu kayak di tempat-tempat yang very remote gitu ya. Di mana? Anambas, Toraja, NTT. Itu bagaimana tuh lu bisa banyak ngedesain begitu? Ini jadi tahun 2020 ya. Jadi masuk waktu pandemi, tiba-tiba ada yang message gue di IG gitu. Namanya Albert gitu ya, dan dia itu memiliki dia dulu founder dari satu yayasan namanya Jala Kasih. Yayasan itu tuh mereka memang membantu gereja-gereja atau bukan paroki tapi umat di pedalaman yang rindu untuk memiliki gereja dan memang memiliki umat tapi tidak punya bangunan gereja yang layak gitu. Nah, mereka tidak mampu. Jadi yayasan ini akan membantu mencarikan dana, menggalang dana, dan kemudian dia sekarang bekerja sama dengan salah satunya kami untuk mendesainkan gereja-gereja tersebut gitu. Dan itu sebetulnya waktu awal sih gue agak skeptis gitu, kayak ini siapa gitu, tiba-tiba muncul dari IG gitu kan ya. Setelah gue pelajari, oh ternyata legit nih gitu maksudnya, dan ini ternyata adalah impian gue yang terkabul sebetulnya, karena salah satu alasan kenapa dulu gue keluar dari kantor gue yang lama tuh karena gue dulu di sana tuh ngerjainnya mall, hotel gitu ya, dan all yang commercial, all yang istilahnya privilege bisa rasakan gitu. Dan gue berpikir kok talenta atau ilmu gue ini hanya diberikan pada yang privilege aja gitu. Dan gue pingin dari dulu punya kerinduan gue bisa membantu yang kurang mampu juga. Dan gue juga punya kemampuan menggunakan talenta gue ini untuk membangun rumah ibadah gitu. Sebetulnya gue juga punya impian untuk bikin masjid gitu ya, bikin bangunan ibadah yang lain. Cuman memang utamanya karena memang latar belakang agama gue Katolik, gue pikir really want to build a church with my skill gitu. Dan makanya pada saat ada kesempatan ini bisa membantu yang kurang mampu dan membangun rumah ibadah, dream come true gitu. Dan dari situ ya kami mulai pertama kali yang di Kepulauan Anambas, itu di Pulau Hongkait namanya. Jadi
Dari Mana Jakarta lagi? harus ke Batam, dari Jakarta Batam harus ke Letung, dari Letung harus ke Tarempa, dari Tarempa harus ke ya gitu lah pokoknya. Pesawat, nyambung ferry, nyambung kapal. Itu berapa jam nyampenya? Ya kita 2 hari lah. 2 hari baru nyampe? Ya karena nanti sampai satu pulau lu harus apa namanya stay dulu karena boat itu gak bisa jalan malam ke sana. Oke. Too challenging with all the apa waves gitu ya. Jadi Oke. ombak. Jadi ya 2 malam. Tapi kan lu emang anak adventure gitu ya. Dan dulu kan lu kanimong kan lu. Betul. Iya, jadi emang begini lu senang lah ya, tenang. Senang, jangan-jangan kabur dari tanggung jawab urus anak nih. Kabur, Kabur. kabur. Kabur aja dulu. Enggak lah. Nah, kalau ini proyek yang lu bilang proyek yang buat orang yang tidak privilege gitu kan. Jadi ini ada bayaran apa kagak? Enggak. Lu nggak dibayar untuk Tidak. bikin ini. Secara fee tidak, tapi kami tetap disupport. Artinya pada saat kita travel ke sana kita diberikan akomodasi yang layak gitu ya. Artinya kami untuk plane ticket itu dibayarin oleh yayasan, terus juga untuk tinggal di sana, transportasi di sana sih itu di cover. Oke. Apa yang lu dapat dari kerja pro bono begini? Kepuasan batin belum? Puasan batin ya. Oke. Enggak lah. Apa yang gue dapat? Satu, gue dapat pengalaman. Gue dapat apa namanya pengalaman yang melihat tempat-tempat yang mungkin apa namanya tidak akan bisa gue lihat atau gue rasakan kalau gue tidak terlibat di sini. Mendapat pengalaman baru, kenal dengan orang-orang yang memang apa namanya ya, very passionate gitu, very passionate either dari teman-teman yang dari yayasan ataupun juga dari masyarakat di sana gitu. Apa namanya mereka tuh punya kerinduan akan sesuatu dan mereka willing to try and to work. Bahkan mau pada saat kita bantu, mereka tuh juga bekerja gitu. Artinya di setiap gereja ini walaupun nanti akan ada yang membangun gitu ya, artinya ada either tukang atau kontraktor yang membangun, tapi masyarakat itu tetap dilibatkan untuk apa namanya ikut membangun gerejanya ini juga. Dan pengalaman seperti itu menurut gue juga sangat-sangat apa indah untuk dirasakan dan juga baik. Dan juga sebetulnya secara arsitektural gitu ya. Bangunan-bangunan seperti itu tuh sebetulnya it's a small tapi it's very eksploratif sebetulnya. Kita selalu mencoba mengeksplor secara space, secara cahaya, kemudian juga kalau di bangunan-bangunan yang memang di daerah yang memiliki apa vernacular architecture yang sangat kuat, kita juga mencoba untuk mengangkat tema-tema arsitektur Nusantara yang ada di apa lokalnya situ gitu. Jadi kayak yang di Toraja ya kita berusaha untuk mengambil elemen-elemen arsitektur Torajanya. Terus sekarang kita lagi buat di apa namanya di daerah Labuan Bajo ya kita coba mengangkat arsitektur Manggarainya gitu. Jadi sekarang juga ada lagi di daerah Danau Toba ya kita coba untuk mengangkat arsitektur apa namanya di Simalungunnya gitu. Jadi eksplorasi seperti itu tuh rasanya nggak akan bisa kita rasakan kalau kita mengerjakan bangunan yang komersial aja gitu. Karena kan hotel, mall gitu pengennya selalu modern, selalu flashy gitu ya. Jadi dan apa space atau apa namanya selalu tema besarnya kalau bangunan komersial itu adalah efisiensi, how to make money as fast as possible gitu kan ya. Sedangkan kalau di sini adalah bagaimana kita bisa mengantar umat ini merasakan kehadiran Tuhan di bangunan-bangunan itu gitu. Jadi space is very important, locality is very important, identity is very important gitu. Dan ini setiap bangunan ini harus menjadi kebanggaan bagi mereka gitu. Dan puji Tuhannya setiap kali kita menyelesaikan itu ya mereka happy, mereka very proud with that buildings gitu. Dan ada satu pengalaman tahun lalu ya pas selesai itu orangnya datang. Jadi gue datang ke situ pertama kali. Selama ini koordinasi via apa namanya via Zoom gitu. Terus pertama kali datang ke situ ketemu orangnya yang pertama kali dulu kita kontakkan orang desanya, dia datang gue langsung peluk sampai nangis gitu. Dan itu kayak that's like the best feeling you as an architect can feel gitu, kayak your building makes such a big impact to that community gitu. Bapak nggak kebayang berapa tahun bla 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 mau kami menantikan ini dan ini sekarang jadi di luar ekspektasi kami. Ya gitulah intinya itu sesuatu yang mungkin nggak secara sadar gue cari gitu, kayak gue pengen bikin masyarakat ini nangis gitu, enggak, tapi that feeling when it comes it's priceless. Jadi lu dipeluk juga sama orang Transjakarta nggak?
Kan making an impact juga di CSW. Iya mungkin ya. Jadi dengan ini dua project yang berbeda ya menurut gua. Lo bikin tadi yang si CSW itu, terus lo bikin si gereja ini, dua-duanya kan challenge-nya berbeda ya. Yang satu ngurusin ada duitnya mungkin, kalau yang komersial, efisiensi dan lain-lain. Nah kalau yang ini kan nggak ada duitnya, tapi concernnya lebih ke arah space-nya kan, efeknya kepada orang yang pemakainya. Menurut lo lebih susah mana ngerjainnya nih? Susah mana ya? Kalau buat gue sih susah commercial sih. Commercial karena my brain is not very wired towards commercial stuff gitu ya. Jadi dan gue lebih concern tentang how a building can be environmentally friendly gitu ya. Bagaimana dia bisa menjadi ramah lingkungan, bagaimana dia bisa bermanfaat bagi orang di situ, bagaimana dia secara space itu bisa menyentuh gitu, bagaimana kita bisa memanfaatkan material lokal semaksimal mungkin. Tapi kalau commercial tuh kadang-kadang kayak very tedious gitu ya, kayak oh ini luasannya harus sekian. Buat gue itu lebih challenging. Buat gue itu lebih challenging. Gitu. Dan ya puji Tuhannya sih gue punya tim yang bisa membantu gue mengerjakan itu gitu ya. Tapi tedious work like that, yeah, it's hard for me. Oke. Nah kalau misalnya abis ini ada 10 gereja yang kontak lo nih, ini wah Marvin pernah bikin gereja di mana-mana bagus sekali, udah pengen dipeluk-peluk lagi gitu. Nah, lo akan ambil terus project seperti itu? Iya kita tetap harus balance lah ya. Artinya kan gue juga menjalankan sebuah kantor gitu, bukan yayasan non profit. Jadi artinya kita tetap harus balance dan subsidi silang gitu. Dan gue juga harus menghidupi my family gitu kan ya. Jadi tetap harus menghasilkan dan tetap harus memberikan kembali kemampuan kita, our skills, our talent to the community, to the people in need. Lu gimana ngeceknya kalau si yayasan ini legit emang ini buat give back to the community, kita emang gak ada budget, atau lu cara ngeceknya gimana? Oh kalau sejauh ini sih kalau gereja itu selalu datangnya dari either dari yang yayasan tadi itu atau adalah perpanjangan dari yayasan itu. Jadi kita pernah ya waktu itu selesai ngerjain yang di Mengkait, kemudian pastor yang sama minta kita bantu untuk mendesain gereja di pulau lain gitu. Dan itu sedang kita kerjakan, tapi tidak lewat yayasan itu. Prosesnya lebih lama karena ya dananya lebih terbatas gitu, tapi kita bantu karena kita udah tahu juga orangnya kan, bukan orang-orang yang menyelewengkan dana lah gitu. Jadi kita bantu. Maksudnya kan bisa aja konglomerat bikin yayasan, terus yayasannya suruh bikin gereja, dan padahal konglomerat komersial. Oh ya boleh aja, nggak masalah kan, asal tujuannya baik gitu kan ya, asal memang orang-orang yang terlibat di situ ya kita coba untuk lihat mungkin track recordnya gitu kan. Dan kemarin juga kita juga mulai dari situ gitu sih, ya saat kita lihat track recordnya, ada websitenya, ada Instagramnya, dan memang udah menghasilkan. Dan sekarang Google kan gampang ya, tinggal cari news gitu, misalnya kayak pernah ada berita-berita buruk nggak gitu tentang yayasan ini gitu kan. Kalau nggak ada ya God's willing lah. Oke. Lu tuh sekarang pengurus penghargaan IAI 2026 ya? Penghargaan IAI Jakarta 2026 betul. Oke. Masa jabatan gue 2024 sampai 2027, tapi kita punya event penghargaan di tahun 2026 ini. Yes. Oke. Kapan nih acaranya? Udah mulai. Jadi kita kemarin udah unwasing dan sudah menerima pemasukan juga. Nah sampai nanti di pertengahan Agustus, 15 Agustus if I wasn't wrong. Terus kemudian nanti kita akan mulai penjurian juga di akhir Agustus sampai pertengahan September. Dan nanti malam penganugerahannya itu di acara JAF di bulan Oktober. Oke. Jadi kalau kali ini tornya apa? Kurang lebihnya? Oh sama. It's almost the same with last year. Kita lebih compact secara kategori. Jadi ada bangunan publik, ada bangunan rumah tinggal of course, ada bangunan komersial. Bangunan komersial itu ada beberapa kategori, kemudian juga besar sama menengah kecil. Kemudian juga ada rumah tinggal itu ada 3, publik itu ada 1. Tapi
nanti kita lihat juga dari pemasukannya bisa bertambah juga ininya apa namanya. Kalau misalnya memang publiknya banyak sekali, mungkin kita harus pecah kategorinya gitu. Tapi for now satu kategori publik. Yang dicari sama juri apa? Yang dicari sama juri, satu pasti bangunannya nggak boleh melanggar aturan. Artinya pada saat nanti kalau kita menang, itu tidak boleh menjadi presiden buruk kan. Oh tuh bangunan penerima IAI Jakarta Award ternyata ngelanggar apa aturan apa gitu kan, ya itu nggak boleh, satu. Terus kedua, ya dia harus memperhatikan tentang aspek-aspek apa namanya ini juga apa tuh namanya tuh universal design. Jadi dia harus juga ramah terhadap semua pengguna bangunan, mulai dari yang menggunakan kursi roda, yang menggunakan tongkat, sampai yang bisa berjalan tanpa bantuan apapun gitu. Jadi ramah juga terhadap anak. Dia juga memperhatikan bagaimana penggunaan energi di dalam bangunan gitu. Jadi memang it's a holistic aspect dari desain. Jadi not purely aesthetic, not purely function, tapi bagaimana semua kesatuan itu menjadi satu bangunan memang arsitektur yang baik dan bermakna. Ini kan pendekatannya berbeda ya, kalau lu sayembara tadi kan lu mikirin sesuatu yang buat dibangun. Kalau sekarang kan nih bangunannya kebalik nih, bangunan udah dibangun, baru dipresentasiin balik kan. Yes. Bagaimana caranya si juri menilai bahwa memang bangunan ini sesuai sama bacotan yang dia kirim? Oh nanti ada dua ini kan, ada 2 stage. Jadi ada satu yang mereka masukin masukin board gitu ya. Itu mereka akan mempresentasikan secara gambar dan tulisan. Dan kemudian kedua nanti ada presentasinya. Dan bangunan itu pada saat memang sudah terbangun dan kita punya satu klausul dia udah harus berjalan 1 tahun. Artinya kan kita more likely udah tahu bangunan itu ada di mana, bangunan itu impactnya seperti apa gitu. Memang kalau yang di Jakarta ini kita tidak ada yang satu site review. Jadi kalau yang di nasional nanti itu akan ada tuh, ada reviewer yang akan datang ke site, melihat impactnya, melihat bangunan secara langsung gitu. Jadi bangunan yang terlalu banyak diedit sama Mario nih agak BPR nih gitu. Iya gitu Mario. Itu mesti disurvei dong artinya. Iya tapi nggak, kalau di Jakarta nggak ada. Yang di Jakarta nggak ada. Artinya kalau yang buat IAI Jakarta nggak usah foto sama Mario, nggak apa-apa. Harus dong. harus ya, harus. Sejak kebanyakan edit. Kan gue digital kontraktor. Siap. Yang penting kalau presentasi ke klien kelihatannya kinclong gitu. Siap. Oke, jadi ini cara daftarnya gimana sih kalau penghargaannya ini? Ada kita ada linknya, nanti bisa lihat juga di media sosialnya IAI Jakarta, udah ada linknya, bisa tinggal masuk situ, itu Google Form, semua kayak fakta integritasnya, kemudian juga bentuk dari boardnya itu udah ada di situ, bisa download semua, submit juga dari situ, dan that's it. Kita try to make it as simple as possible. Oke. Jadi kalau menurut lo kriteria bangunan yang bisa menang yang seperti apa nih? Apakah tipe-tipe yang underdog gitu, yang sederhana tapi kedengeran dari beritanya bahwa ini bangunan viral gitu, atau bagaimana nih? Nomor 1, viral is not an indicator. Oke. Itu pasti. Kedua, dia harus tidak boleh melanggar. Itu kedua ya, yang penting juga. Jadi karena nanti dia akan menjadi presiden. Dan kalau ini gue pribadi ya, karena gue bukan juri kan. Kami ini hanya sebagai penyelenggara. Nanti ada tim jurinya. Nah, tim juri itu nanti mereka dipersilakan untuk membuat kriteria sendiri. Tapi buat gue, satu, bangunan itu harus kalau gue jadi juri, dia harus make an impact of course. Kedua, dia harus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ketiga, dia harus menjadi presiden yang baik. Karena apa? Karena setiap bangunan yang menang menang penghargaan itu pasti nanti akan menjadi referensi untuk arsitek-arsitek muda, ya kan? Untuk yang lagi kuliah, untuk yang lagi baru memulai. Gue mau bikin rumah tinggal ukuran 100 sampai 500 meter persegi. Yang dicari pasti salah satunya bangunan yang menang IAI Award gitu, IAI Jakarta Award. Kalau itu tidak memberikan presiden yang baik, maka nanti akan tergulung presiden buruk. Kalau orang mau submit ke IAI ini, biasanya apa ya? Lu sendiri kan pernah submit kan, lu punya CSW kan waktu itu. Oh iya. Pemikiran lu itu waktu submit apa ya? Maksud gua, apakah lu yakin kayaknya ini bisa menang nih? Atau maybe what's holding everybody's back? Biasanya untuk submit kan biasanya ada imposter syndrome kan?
kayaknya gua belum nih ya, belum, atau yang yang Sapit jago-jago nih, yang senior-senior nih. Iya. Gue tuh masukin penghargaan atau award itu bukan pertama kali ini, dan bukan pertama kali masukin langsung menang gitu. Gue udah berapa kali masukin, dan prinsip gue cuma satu. Gue percaya apa yang gue desain ini baik, dan gue nggak peduli yang lain akan masukin seperti apa, karena buat apa gue mikirin mereka. Yang penting gue yakin sama apa yang gue kerjakan, dan gue masukin. There's no nothing to lose gitu. It's free. All you have to do is just put it on the layout, kemudian submit. That's it. Selama lu punya kriteria, ya lu harus member IAI, kemudian lu harus punya STRA dan seterusnya, itu ya just do it gitu, masukin aja. Bisa ngejoki nggak STRA sama IAI-nya? Ya, Gitu kan? bisa. Kan lagi perdebatan sekarang kan, ngejoki. Enggak, tapi ya gue dari dulu memang ya itu, dari yang tadi gue ceritakan, dari kuliah itu pun gue udah mikir gue tuh mau license karena gue mau berpraktek secara legal gitu. Jadi, dan itu juga salah satu tujuan kita ngadain penghargaan ini, selain memberikan penghargaan juga untuk mendorong orang-orang yang punya karya-karya yang baik dan make yourself legal gitu, make yourself certified. Jadi jadi member, kemudian ikuti semua prosesnya dan jadilah arsitek, karena kita sekarang juga udah dilindungi sama undang-undang arsitek gitu. Jadi profesional. Oke. Lu bisa kasih pesan ke arsitek muda, Ce. Lu juga masih muda sih. Yang lebih muda dari lu maksudnya. Prestasi kan banyak kan, maksudnya lu udah menang sayembara 2 kali. Yang gua tahu 2 kali. Sebenarnya lu menang berapa kali nih? Menang sayembara sih kayaknya 2 kali ya. Tapi kalau masuk kayak 5 besar atau honorable mention ada beberapa kali lah. Ya kan kayak Postblok juga project yang udah project heritage, CSW project yang udah skala urban lah hitungannya gitu kan. Lu sering juga bikin proyek-proyek yang udah CSR sih, di seumuran lu udah sebanyak CSR, lu menurut gua keren banget sih ya. Jadi dengan apa yang lu bangun semua itu dari reputasi lu sampai sekarang, lu bisa kasih pesan nggak ya mengenai career path yang lu jalanin saat ini sampai saat ini tuh bukan sebuah career path yang umum mungkin karena nggak terlalu money oriented kalau gue lihat. Iya. Ya, gimana? Can you explain? Buat gue tuh prinsipnya gini, talenta yang diberikan ke lu itu sebenarnya titipan. Kayak lu punya talenta motret, gitu, punya talenta digital marketing, itu sebenarnya titipan. Dan titipan itu baiknya digunakan untuk for the better good. Dan kalau in the bigger picture, we live gitu ya. Kita hidup itu kita gak tahu berapa lama. Our life is so short gitu. Dan within that short time yang kita punya, try to make, buat gue, I want to make an impactful life gitu. I want to have an impactful life. Jadi my impact comes through my family and my work gitu. Dan kalau misalnya gue sekarang tidak bisa menghasilkan karya-karya yang impactful, dan kapan gitu. Of course itu bukan kayak lu lulus langsung bikin sesuatu yang impactful, enggak. It's a process gitu kan ya. Tapi gue selalu diajarkan untuk stay consistent gitu, stay consistent and persistent. Jadi apapun yang lu percaya ya lu jangan ubah-ubah terus gitu. Jadi lu harus konsisten dengan your belief dan sharpen that belief gitu, sharpen your knowledge about that belief juga, dan dan jalanin itu dengan konsisten, and then eventually you will get the breakthrough moment gitu. Bagaimana caranya untuk sharpen the belief? Learn from other people, karena kan yang pasti there's nothing new under the sun nih. Jadi ya apa yang gue lakukan sekarang ini juga sebetulnya gue take inspiration from others gitu. Jadi ya mungkin bukan dari satu singular person, tapi gue melihat dari multiple architects yang sudah pernah menjalani ini, yang punya belief mirip sama gue gitu, atau punya metode mirip seperti gue. Jadi ya kita coba jalani berdasarkan those inspirations gitu. Jadi arti pesannya untuk berarsitektur itu goalnya supaya dipeluk. Asik.